Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera, selamat pagi, haleluya. Terpujilah nama Tuhan, hari ini kita kembali bisa bertemu, bisa mendengar firman Tuhan, bisa dikuatkan dan bisa menerima pemulihan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema pada pagi hari ini, khotbah saya adalah cara Tuhan membentuk kita. Cara Tuhan membentuk kita. Untuk itu, saudaraku, kita terlebih dahulu berdoa agar Tuhan dengan Roh Kudus-Nya membimbing kita. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah, dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur, hari ini kembali kami datang kepada Tuhan untuk mendengar firman-Mu dan untuk dibentuk dengan kehendak-Mu untuk hidup kami selalu menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu, pada hari ini tema kita adalah cara Tuhan membentuk kita. Pertanyaan bagi setiap kita, apakah kita masih percaya bahwa Tuhan terus membentuk setiap kita, memperingati kehidupan kita. Ini penting Bapak Ibu, kita untuk kembali diingatkan. Sebab banyak orang Kristen, saudaraku, tidak lagi menganggap bahwa bentukan-bentukan Tuhan itu penting. Karena apa? Karena mereka merasa sudah diselamatkan. Karena mereka merasa sudah aman. Saudara, hati-hati. Hati-hati kita dalam menyikapi soal keselamatan ini. Jangan sampai malah kita, saudaraku, menolak didikan Tuhan. Saudara, di sekitar kita masih banyak filsafat-filsafat kosong. Mengalir begitu masif dan deras di sekeliling kita. Kalau kita menolak dan tidak mau untuk dididik Tuhan, dibentuk Tuhan, filsafat itulah yang akan terpakai untuk jalan hidupmu, untuk jalan pedoman tujuanmu. Ini alangkah berbahayanya sehingga akhirnya engkau hidup bukan menurut firman Tuhan, bukan menurut kehendak Tuhan, tetapi menurut filsafat-filsafat yang kosong tersebut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita kembali untuk disegarkan, diingatkan, dan jangan keraskan hati kita. Bahwa Tuhan ini Bapak Ibu masih memberikan warning, peringatan-peringatan bagi setiap kita akan hal-hal mana itu dosa dan mana itu kehendak Allah. Supaya hidup kita tetap ada di dalam jalur Tuhan, saudaraku. Tuhan bisa memakai apapun untuk menyatakan kasih-Nya, untuk menyatakan kesetiaannya, untuk menyatakan pengajarannya, dan untuk menyatakan nasihatnya. Termasuk pada hari ini kita mendengar firman Tuhan ini. Adapun yang Bapak Ibu yang pertama, cara Tuhan membentuk kita adalah melalui peringatan. Melalui peringatan. Bacaan ayat yang akan kita baca adalah di Ulangan 8, ayat 1-3. Demikian firman Tuhan. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan, dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu,
untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Nabi Musa di sini perlu kembali membuat nasihat kepada umat Tuhan waktu itu. Perlu kembali memperingatkan atau memperingati nilai-nilai apa yang sudah Tuhan buat akan masa lalu mereka. Saudara, ini bertanda bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang sama, Tuhan yang kekal, Tuhan yang tidak berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saudaraku, peringatan dalam hal untuk di padang gurun ini penting dikasih tahu kembali, diulang kembali kepada jemaat Tuhan oleh Nabi Musa. Mengapa? Karena dari hal ini Bapak Ibu, mereka bisa berkaca, bisa bercermin, bisa mengerti, bisa tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang tidak bisa dipermainkan. Dan sekaligus Allah itu adalah Allah yang mengasihi umatnya. Berapa banyak bangsa Israel di padang gurun itu tewas Bapak Ibu karena kedegilan hati mereka, karena sungutan mereka. Dan 40 tahun mereka berputar-putar di padang gurun Bapak Ibu. Itu satu peringatan bagi Tuhan, oleh Tuhan, yang untuk bagi setiap kita, agar kita jangan main-main dengan Tuhan, agar kita tetap rendah hati, agar kita tetap memperhatikan apa yang Tuhan inginkan. Dan kita hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari firman Tuhan, dari perkataan Tuhan yang hidup, yang kekal. Ini penting saudaraku untuk kita cerna baik-baik, untuk kita perhatikan sungguh-sungguh. Jangan sampai saudaraku kita menganggap Tuhan ini sudahlah, bisa diremehkan. Tidak bisa. Galatia 6 ayat 7 dikatakan, jangan sesat, Allah tidak bisa dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu yang dituai. Melalui peringatan-peringatan yang Tuhan berikan, harusnya kita peka bahwa Allah kita adalah Allah yang sama yang juga Allah Musa, yang untuk menyertai umatnya bahkan sampai akhir zaman. Dan di sini juga dikatakan oleh Tuhan bahwa karena mereka akan memasuki tanah perjanjian dan mereka punya jumlah akan bertambah banyak, itu berkat dari Tuhan. Itu adalah tanggung jawab dari Tuhan, tapi kau jangan main-main gitu loh. Kau jangan bercanda dengan nilai-nilai Tuhan. Seringkali umat Tuhan, saudaraku, mengabaikan peringatan dari Tuhan ini. Walaupun sering bernyanyi, bentuklah aku seturut kehendakmu, itu berkesan gombal Bapak Ibu. Berkesan gombal. Pada nyatanya Bapak Ibu, mereka membenci didikan Tuhan. Mereka membenci nilai-nilai peringatan Tuhan. Coba saja, saudara. Khotbah yang mana yang mereka sukai? Kalau mereka mendengar khotbah pengajaran, teguran, nasihat, itu mereka tidak suka. Mereka paling nggak suka dengan hal begini. Ya kan? Kenapa? Karena mereka merasa apa yang perlu dinasihati lagi. Aku sudah hebat, aku sudah menjadi Kristen begitu luar biasa, aku mengerti firman Tuhan, bahkan aku mungkin sudah bergelar doktor teologi. Nah, inilah saudaraku yang terjadi. Sehingga tidak lagi memerlukan peringatan-peringatan dari Tuhan. Padahal jalan-jalan kita ini jahat. Jalan-jalan kita ini najis. Nah, kalau tidak mau dinasehati sama Tuhan, diperingatkan oleh Tuhan, Bapak Ibu. Nah, ini namanya kepala batu. Namanya ini kebebalan. Dan akhirnya saudaraku akan menuju kepada nilai kebinasaan. Karena situasi ini kita sendiri yang memilih. Padahal pilihan Tuhan kepada kita adalah agar kita diselamatkan. Dan kita memang sudah diselamatkan. Jikalau kita menolak peringatan dari Tuhan, hati-hati saudaraku. Kemudian muncul pertanyaan, apa iya Pak Tuhan masih memperingatkan saya sampai detik ini? Masih Bapak Ibu. Termasuk hari ini engkau mendengar khotbah yang saya beritakan firman Tuhan, itu juga sebagai peringatan. Jangan keraskan hatimu Bapak Ibu. Iya kan? Tuhan ini menyertai dalam hidup kita itu sampai akhir zaman, sampai selesai. Karena Dia adalah Allah yang bertanggung jawab. Karena Dia adalah Allah yang luar biasa dan Allah yang setia. Yang kedua, saudaraku, cara Tuhan membentuk kita adalah dengan melalui pengujian. Pengujian, Yakobus 1 ayat 2-4. Melalui pengujian. Ayat Yakobus pasal 1 ayat 2.
Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, tak kekurangan suatu apapun. Yang kedua, melalui pengujian, Bapak Ibu. Melalui masalah, melalui persoalan, melalui problem, melalui penyakit, saudaraku, untuk melatih kita dalam ketekunan. Jangan bilang bahwa Tuhan itu jahat, saudaraku. Iya kan? Pengujian ini ada dalam setiap hidup kita, saudaraku. Masalah ini hadir selalu dalam hidup kita. Kita nggak bisa hindari itu kecuali kita hadapi. Untuk apa? Untuk kita bertekun di dalam Tuhan. Bukan malah sebaliknya, pada saat kita mengalami ketidaknyamanan menurut kedagingan kita, kita klaim Tuhan. Kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kita protes dengan Tuhan. Di mana ketekunan kita dalam hal ini? Saudaraku, setiap hal-hal yang kita alami bukan terjadi suatu kebetulan. Bukan terjadi suatu kebetulan. Itu satu nilai yang Tuhan ketahui. Dan pencobaan-pencobaan, saudaraku, yang datang kepada kita tidak melebihi kekuatan kita. Nah, disinilah kita berlatih dengan pengujian ini untuk supaya tekun. Dalam ketekunan itu menghasilkan kesetiaan dalam iman kita. Jadi, saudaraku, jangan jatuhlah kita di dalam pencobaan. Jangan sampai kita kalah di dalam pencobaan. Melalui pengujian-pengujian yang ada, yang kita hadapi sekarang ini, kita harus bertambah kuat iman kita. Harus bertambah berharap kepada kita. Sebab kalau tidak demikian kondisinya, Bapak Ibu, kita tidak pernah akan lulus. Bagaimana seorang yang sekolah dinyatakan lulus kalau tidak melalui pengujian? Ujian ini harus dihadapi, Bapak Ibu. Tidak bisa tidak, saudara. Nah, pada saat itulah terjadi nilai-nilai ketekunan. Kita bertambah dekat dengan Tuhan, kita bertambah setia, dan bahkan bertobat, saudaraku. Ini penting untuk kita sadari. Iya kan? Cara Tuhan membentuk kita itu unik sekali, Bapak Ibu. Melalui realita yang ada, melalui kenyataan yang ada. Bukan melalui hayalan, bukan melalui mimpi, tetapi melalui nilai-nilai yang luar biasa. Jadi setiap kita, Bapak Ibu, tidak luput dari nilai-nilai masalah. Tetapi di situ kita harus bertekun di dalam Tuhan, tetap setia. Adapun yang ketiga, saudaraku, yang ketiga adalah melalui penyataannya. Ya kan, bentukan Tuhan kepada kita, yang ketiga melalui penyataannya. Kita lihat di Ibrani 4 ayat 12 sampai 13. Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Melalui pernyataan ini, ya kan, kita tidak bisa lari, Bapak Ibu. Kita tidak bisa menghindar bahwa firman Tuhan itu adalah tajam seperti pedang bermata dua. Dan firman Tuhan ini, Bapak Ibu, adalah yang sanggup menelanjangi diri kita. Dan tidak bisa satu apapun yang kita sembunyikan dari firman Tuhan ini. Jadi, saudaraku, firman Tuhan itu menusuk amat dalam, memisahkan sendi dan sumsum dan tulang. Jadi, saudaraku, jangan berharap bahwa tatkala kita mengabaikan nilai-nilai peringatan dari Tuhan, nilai-nilai firman Tuhan itu, kita ini kebal hukum. Jangan berharap kita bisa lari dari pandangan Tuhan. Di depan Tuhan semua terbuka dan telanjang. Dan kita harus bertanggung jawab di dalamnya, Bapak Ibu. Kita adalah orang-orang Kristen yang tahu benar dan tahu persis nilai-nilai tanggung jawab. Bukan malah menghilangkan tanggung jawab. Alangkah bahayanya apabila kita meninggalkan tanggung jawab. Berarti nilai kekristenan itu jelek sekali, Bapak Ibu. Nilai kekristenan itu buruk sekali. Justru dalam kekristenan itu, tuntutan tanggung jawab itu mutlak. Iya kan? Nah, kalau kita diajar untuk menghilangkan tanggung jawab, untuk meniada tanggung jawab, itu kesesatan, Bapak Ibu. Itu nilai yang tersesat.
Banyak orang Kristen, saudaraku, demikian punya pendapat. Iya kan, dengan alasan nanti saya diampuni ini, nanti saya disucikan ini. Nggak bisa seperti itu. Iya kan, kalau manusia tidak bertanggung jawab, Bapak Ibu, itu nilai-nilai manusianya separuh bisa hilang, Bapak Ibu. Sudah tidak bisa lagi dianggap sebagai manusia. Mengerikan sekali, Bapak Ibu. Jadi melalui penyataannya ini, kita harus menyadari, Bapak Ibu, bentuk-bentuk tanggung jawab yang kita harus lakukan, yang kita harus jalankan, yang kita harus benar-benar sungguh-sungguh kita hati-hati, Bapak Ibu. Saudara, saya percaya Bapak Ibu, iya kan, ada tanggung jawab dalam ini. Saya sebagai kepala keluarga juga ada tanggung jawab. Bagaimana jadinya sebagai kepala keluarga tidak mau bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya? Bagaimana sebagai ibu rumah tangga tidak mau bertanggung jawab? Bagaimana kalau Anda di kantor tidak mau bertanggung jawab atas job description yang diberikan oleh kantor kepada dirimu? Semua akan acak adut, Bapak Ibu. Semua akan kacau, Bapak Ibu. Makanya di sini, saudaraku, saya banyak melihat umat Tuhan tidak bertanggung jawab atas nilai-nilai hidupnya. Tidak bertanggung jawab atas nilai-nilai kepada imannya. Nah, nanti pada akhirnya akan memperoleh kebinasaan. Ini yang perlu kita hati-hati, Bapak Ibu. Tanggung jawab di sini penting. Bahwa melalui penyataannya, Tuhan selalu meminta kepada kita. Kalau saya bilang menuntut, ya enggak lah. Ya kan? Tapi Tuhan meminta. Tapi kalau Anda tidak mau bertanggung jawab, tuntutan itu akan terjadi. Jadi setiap kita ini bertanggung jawablah atas nilai-nilai yang Tuhan berikan. Kalau Anda tidak bertanggung jawab, Bapak Ibu, Anda dianggap adalah orang yang jahat. Sebagaimana Tuhan kasih talenta satu, kau pendam di tanah dan tidak berkembang. Ya kan? Nah, itu nilai-nilai yang akan dicampakkan oleh Tuhan. Sebagai umat Tuhan, jangan lari dari tanggung jawab. Kita bukan orang yang lari dari tanggung jawab. Dan kita bukan orang-orang yang meniadakan tanggung jawab dengan alasan anugerah. Kita harus bertanggung jawab atas nilai hidup kita. Sebab tindak tanduk kita mengeluarkan nilai. Kelakuan kita mengeluarkan, saudaraku, pengaruh atas orang lain. Iya kan, kita tidak bisa hidup sendirian. Kita hidup adalah makhluk sosial. Tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi setiap kita, apalagi tanggung jawab untuk memenangkan jiwa, amanat agung. Kalau kita nggak mau melakukan hal ini, Bapak Ibu, nanti ada tuntutan tersendiri bagi setiap kita. Perlu kita hati-hati di sini. Yang keempat, Bapak Ibu, yang keempat adalah melalui pencobaan. Bentukan Tuhan yang keempat melalui pencobaan. Di 1 Korintus 10, ayat 10 dan sampai ayat 14. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Yang keempat, Bapak Ibu, adalah melalui pencobaan. Melalui keadaan situasi yang menurut kedagingan kita tidak nyaman. Menurut kondisi-kondisi kita yang kita tidak sukai. Tetapi di sini, saudaraku, di sisi lain ada Tuhan yang mengetahui nilai-nilai kesetiaan kita. Makanya di sini, saudaraku, karena Tuhan selalu memberikan nilai-nilai kekuatan. Jadi pencobaan-pencobaan yang datang tidak bisa melebihi kekuatan kita. Iya kan? Tidak bisa melebihi kekuatan kita. Karena disitulah Allah yang setia, Allah yang menolong. Jangan sekali-kali kita berpikir bahwa Allah meninggalkan kita. Iya kan, pada saat kita menghadapi masalah. Tatkala kita berpikir bahwa Allah sudah meninggalkan kita, habislah kita. Kenapa saya bilang habislah kita? Karena saudara, di sini saudaraku terjadi nilai-nilai penyangkalan Tuhan terjadi tanpa disadari oleh kita. Banyak orang Kristen mengatakan, Tuhan sudah meninggalkan saya, Pak. Tuhan sudah tidak peduli lagi sama saya, Pak. Kalau demikian kondisinya imanmu, berarti engkau sebetulnya
Iya kan? Engkau sebetulnya sudah menyangkal Tuhan. Menyangkal akan kesetiaannya, menyangkal akan kuasanya, menyangkal akan kasihnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya tahu penderitaan setiap kita ada, Bapak Ibu. Entah Anda mengalami penyakit, kekurangan, di PHK, terlebih lagi dalam peristiwa COVID-19 ini, Bapak Ibu. Berat memang. Tetapi percayalah, Tuhan pasti menolong. Pasti ada jalan keluar, karena Allah kita Allah yang setia. Allah yang tidak pernah meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Dan kita tidak pernah dibiarkan jatuh sampai tergeletak. Allah kita adalah Allah yang sangat peduli, sangat setia dalam setiap menolong umatnya. Dari situ kita bertahan, tetap bertahan. Sukacitalah senantiasa di dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita harus tetap berbuah, saudara. Sukacita adalah buah roh yang kedua. Ini penting bagi setiap kita. Bentukan Tuhan melalui pencobaan ini, saudaraku, yang kita alami, ya kan, kita harus bersabar. Orang sabar disayang Tuhan. Orang tidak sabar akan bubar, Bapak Ibu. Kesabaran menghasilkan nilai-nilai kesetiaan dan ketekunan. Dan di situ menghasilkan buah-buah roh. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kekuatan Tuhan jangan Bapak Ibu pungkiri. Jangan Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Jadi dalam kondisi ini tidak ada yang diabaikan Tuhan. Tidak ada yang dilupakan Tuhan. Karena Allah kita tidak pernah pikun. Tidak ada yang dibiarkan Tuhan. Karena Allah kita adalah Allah yang setia, Bapak Ibu. Ini penting untuk kita sadari agar kita tetap kondisinya beriman kepada Tuhan. Jangan bersungut-sungut. Bersungut-sungut, saudaraku, menghasilkan ketidaknyamanan. Menghasilkan hal-hal yang mana, bahkan hukuman, Bapak Ibu. Yang setiap kita ini ikuti nilai apa maunya Tuhan. Ya, dengan apa kehendak Tuhan. Karena kita tidak luput dari perhatiannya sampai selama-lamanya. Yang kelima, saudaraku, melalui pengajaran. Melalui pengajaran. Bentukan Tuhan melalui pengajaran. Amsal 15, ayat 31 dan 32. Orang yang mengarahkan telinga kepada teguran yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Siapa mengabaikan didikan, membuang dirinya sendiri. Tetapi siapa mendengarkan teguran, memperoleh akal budi. Takut akan Tuhan adalah didikan mendatangkan hikmat dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Yang kelima, Bapak Ibu, melalui pengajaran. Kalau kita memperhatikan pengajaran dari Tuhan, sehingga kita bijaksana, dan kita akan menempatkan diri sebagai orang-orang yang bijaksana. Itu orang yang bersedia diajar Tuhan. Sehingga dirinya, saudaraku, tidak mengabaikan didikan Tuhan. Kalau engkau mengabaikan didikan Tuhan, firman Tuhan ini mengatakan, engkau sama juga membuang dirimu. Artinya mencampakkan dirimu dan menganggap dirimu tidak lagi berarti. Pengajaran Tuhan bagi setiap kita, Bapak Ibu, itu sangat penting, saudaraku. Nasihat Tuhan bagi setiap kita itu sangat penting. Menjadikan diri kita itu berarti. Karena didikan Tuhan itu adalah didikan nilai hidup. Nilai kekekalan, Bapak Ibu. Kalau kita tolak ini, sama aja kita bunuh diri, sama aja kita buang diri. Padahal kita di hadapan Tuhan berarti, kita biji mata Tuhan, Bapak Ibu. Makanya melalui pengajaran yang dari Tuhan, teguran yang dari Tuhan, jangan kita tolak. Ini agar membuat hidup kita berarti. Seperti saya juga mengajar anak-anak saya, supaya anak-anak saya berarti hidupnya bagi orang tua, bagi nilai-nilai iman mereka, dan bagi Tuhan, Bapak Ibu. Tuhan ingin membentuk kita supaya kita itu berarti di mata Tuhan. Ya kan? Tuhan tidak pernah mencampakkan diri kita. Seringkali diri kita lah yang mencampakkan sendiri untuk terus berbuat dosa. Untuk terus berbuat yang Tuhan tidak berkenan. Saudaraku, hidup kita ini sangat berarti. Sungguh sangat berarti sekali. Dan biarlah hidupmu setiap saat, mumpung masih ada waktu, jadikanlah hidupmu berarti bagi Tuhan dan bagi orang lain. Jangan sampai kita lari dari hal itu, Bapak Ibu. Jadi melalui pengajaran yang dari Tuhan itu adalah baik. Jadi Amsal ini jelas mengatakan bahwa kita harus tetap bersedia.
diajar oleh Tuhan, yang dididik oleh Tuhan. Apalagi akan hari-hari yang kita alami ini. Hari-hari ini bertambah jahat, Bapak Ibu. Pegangan apa yang kita punya dalam menghadapinya? Hari-hari ini bertambah buruk, Bapak Ibu. Dengan apa yang kita punya untuk kita bersandar? Dengan kekuatan siapa kita untuk menang? Sudah barang tentu dengan kekuatan firman Tuhan. Karena firman Tuhan bukan perkataan biasa, tapi perkataan kuasa. Jikalau kita bersandar kepada firman Tuhan, sama saja kita bersandar seperti carang kepada pokok anggur, dan kita akan berbuah lebat. Itulah hidup kita berarti, Bapak Ibu. Jangan sampai hidup kita tidak ada arti. Tuhan ingin supaya hidup kita berarti. Jangan menolak pengajaran dari Tuhan. Dan biarlah dirimu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Kesukaan kita adalah Taurat Tuhan. Kesukaan kita adalah perkataan firman Tuhan. Yang menyegarkan jiwa kita, Bapak Ibu. Jangan jauh daripada Tuhan. Hidup Bapak Ibu berarti. Sangat berarti sekali. Ya kan, walaupun orang menganggap engkau hina, walaupun menganggap engkau ini tiada arti, tapi Tuhan menganggap dirimu berarti. Ya kan, Tuhan tidak mau engkau terhilang. Tuhan mau engkau diselamatkannya. Dia mencari domba-dombanya yang hilang. Dia akan terus mencari sampai waktunya. Setiap kita jikalau dalam kondisi seperti itu, bukalah hatimu, bersedialah untuk diajar oleh Tuhan. Bersedialah untuk dibentuk oleh Tuhan. Jangan keraskan hatimu, lembutkan hatimu, dan katakan kepada Tuhan dengan jujur, saya bertobat, saya minta ampun, waktu-waktu yang terbuang percuma akan tidak lagi saya kerjakan. Waktu-waktu ke depan yang Tuhan berikan, mumpung masih ada waktu, kita akan melaksanakannya apa yang Tuhan mau. Puji Tuhan Bapak Ibu, setiap kita hidup ini berarti. Jangan sia-siakan hidupmu Bapak Ibu, siapapun kita, berapapun umur kita. Saya seringkali dimintakan doa oleh oma opa Bapak Ibu. Pak Pendeta, tolong doakan oma, tolong doakan opa, agar opa cepat mati. Dia pikir hidupnya tidak berarti lagi Bapak Ibu. Itu salah, saudara. Walaupun sudah opa, oma, kita masih berarti, masih bisa kasih nasihat kepada anak cucu, masih bisa menjadi contoh opa, oma yang baik. Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Aku akan menggendong kamu, dan sampai putih rambutmu, aku mau menyelamatkan kamu. Haleluya. Allah kita Allah yang luar biasa. Allah kita Allah yang tidak pernah melupakan kita. Kita sudah menjadi umat Tuhan dalam keselamatannya. Hidup kita berarti. Jadilah engkau pemenang banyak jiwa. Jadilah engkau untuk berarti bagi orang lain juga. Terlebih lagi bagi tanggung jawabmu. Yang terakhir Bapak Ibu yang keenam. Bentukan yang keenam melalui pengganjaran. Melalui pengganjaran. Ibrani 12 ayat 7 sampai 13. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya.
Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terplecok, tetapi menjadi sembuh. Bapak Ibu, melalui ganjaran, itu bertanda Tuhan sayang sama kita. Seringkali, saudaraku, kita merasa dihukum Tuhan. Dan penghukuman Tuhan itu seringkali kita anggap mematikan kita. Tidak, saudaraku. Sebagaimana seorang bapa menghukum anaknya, bukan untuk mematikan anak itu, tetapi untuk memberikan ganjaran karena engkau berbuat salah, aku ganjar supaya kamu kembali dalam kebenaran Bapaknya. Demikian pula Bapa Surgawi, Bapak Ibu. Melalui nilai-nilai yang menurut kita tidak nyaman, itu ada ganjaran Tuhan apa yang kita buat. Kita harus terima dong. Iya kan? Karena menandakan bahwa Tuhan masih mengasihi kita. Iya kan? Kalau Bapa Surgawi sudah tidak menganggap diri kamu, iya kan? Itu yang lebih berbahaya, Bapak Ibu. Iya kan? Kalau Bapa masih ada menarik perhatian dalam diri kita, itu satu hal yang baik, Bapak Ibu. Jadi ganjaran yang dari Tuhan bukan untuk membinasakan kita, tetapi agar kita ini bertambah kuat di dalam Tuhan, bertambah mengerti akan nilai Tuhan, bertambah tahu akan sayangnya Tuhan bagi setiap kita. Demikian pula seperti saya punya anak-anak. Seringkali saya ngomong, papi itu menghukum kamu bukan kondisi papi benci, tetapi papi sayang sama kamu. Sebab saudaraku maklum, namanya anak-anak waktu itu. No? Ya sekarang mereka sudah dewasa. Namanya anak-anak, sudah dewasa pun mesti dikasih peringatan-peringatan. Dikasih nilai-nilai sedikit, saudaraku, satu nilai hukuman, agar mereka menyadari itu salah. Agar kembali kepada nilai kebenaran. Agar kembali kepada nilai-nilai yang tidak salah. Nah, sebagai umat Tuhan, masakan kita menolak ganjaran yang dari Tuhan semacam itu? Jikalau engkau sakit, mungkin cara makanmu rakus. Iya kan? Cara makanmu itu tidak dalam perhatian yang serius. Saudaraku, saya dulu pernah kena serangan jantung. Saudaraku, di sini saya paham betul bahwa saya terlalu banyak makan, Bapak Ibu. Makan tidak peduli lagi menghitung karbohidrat, apapun saya makan. Ini tidak bagus bakal kesehatan. Dan pada akhirnya menderita penyakit itu, saya bersyukur. Dari situ saya tahu nilai-nilai gizi, apa yang harus saya makan. Saya kurangi makanan goreng-gorengan, saya kurangi makanan karbohidrat. Saya berolahraga sedemikian rupa sehingga badan saya sehat. Dan saya sembuh di dalam mujizat Tuhan. Nah, setiap kita, Bapak Ibu, jangan berkeluh kesah. Kalau memang itu salah, kita terima. Bertanda Tuhan itu baik bagi setiap kita. Bertanda Tuhan itu memperhatikan kita. Bertanda Tuhan itu sungguh luar biasa bagi setiap kita. Bapak Ibu, saya pernah didatangi seorang yang kalah judi. Iya kan, saudaraku? Kalah judi, Bapak Ibu, ratusan juta. Dia merasa bahwa Tuhan menghukum dia. Kenapa? Karena merasa lama sekali Tuhan tolong. Nah, dia datang sama pendeta. Seringkali jemaat memperlakukan pendeta seperti dukun, Bapak Ibu. Seringkali mereka memperlakukan pendeta itu seperti jin yang bim salah bim, satu hari selesai. Saya tidak mau digitukan, Bapak Ibu. Saya cuma pesan sama dia, setialah engkau di dalam Tuhan. Apakah itu cuma jawabannya, Pak? Ya. Kapan dong saya ditolong Tuhan? Saya sudah sekian lama, sudah habis-habisan. Ya, salahmu sendiri. Iya kan? Bentukan Tuhan kamu tolak. Kamu datang kepada pendeta mau terima bersih. Iya kan? Saudaraku, di sini pendeta juga ada konflik of interest. Artinya adalah, daripada saya mendoakan kamu yang kalah ratusan juta, lebih baik saya berdoa untuk diri saya. Uang itu saya butuhkan, kan gitu kan? Secara fairnya. Iya kan? Kamu datang sama pendeta, selama ini tidak pernah beribadah, kalah judi, bermain judi terus. Kemudian mengharapkan pendeta bernubuat. Mengharapkan pendeta itu berdoa supaya clear masalahnya besok selesai. Oh, tidak bisa. Kamu harus siap dilatih, dididik oleh Tuhan. Supaya kamu benar-benar sungguh-sungguh bertobat. Uang segitu banyak kau habiskan, itu banyak sekali. Supaya engkau celik matamu. Supaya engkau punya nilai-nilai tanggung jawab atas nilai-nilai yang Tuhan berikan. Banyak umat Tuhan, Bapak Ibu, tidak bertanggung jawab dengan berkat Tuhan. Begitu saja dihabiskan, begitu saja berfoya-foya.
Tatkala sudah habis berkat itu, kemudian minta lagi kepada Tuhan. Oh, Tuhan nggak bisa dipermainkan, Bapak Ibu. Jangan main-main sama Tuhan. Jangan bercanda dengan Tuhan. Ya, saudaraku, kalau engkau tidak mau dihukum, mati. Kalau engkau tidak mau dibinasakan. Ini penting bagi setiap kita. Kalau kita menerima ganjaran dari Tuhan, kita harus introspeksi diri. Ada salah dalam diri kita. Ada dosa di dalam diri kita. Jangan bilang Tuhan tidak menghukum. Itu salah, Bapak Ibu. Tuhan masih menghukum. Tapi hukuman ganjaran Tuhan ini, Bapak Ibu, tidak membinasakan kita. Tapi kalau kita bebal, saudaraku, ya engkau sendiri yang mau binasa. Itu perlu hati-hati. Saya percaya firman Tuhan di hari ini tidak kembali dengan sia-sia. 6 bentukan Tuhan bagi setiap kita. Itu benar-benar ada. Silakan Bapak Ibu percaya atau tidak. Silakan diabaikan. Atau silakan untuk dipercayai dan dilakukan. Semua berpulang kepada diri kita masing-masing. Saya tidak bisa memaksa Bapak Ibu untuk nilai-nilai kondisi taat atau tidak. Semua itu berpulang kepada Bapak Ibu. Karena Anda sudah dewasa. Menurut ukuran iman, Anda sudah dewasa. Tidak lagi memakan makanan yang lembek-lembek, bubur. Tetapi makanan yang keras. Supaya Anda mendapatkan nilai kekuatan yang Tuhan inginkan. Bentukan Tuhan kita tidak pernah tolak. Dan kita terima untuk itu. Saya berdoa untuk kita sekalian. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah menyampaikan isi hatimu kepada kami semuanya. Kepada jemaatmu. Bentukan Tuhan masih ada. Karena bertanda engkau setia. Engkau membentuk kami melalui masa lalu. Engkau membentuk kami melalui masa sekarang. Engkau juga bisa membentuk kami melalui masa nanti. Yang sudah engkau firmankan bagi setiap kami. Kami mengerti akan nilai ini ya Tuhan. Kami boleh terus dibentuk seturut kehendak-Mu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Hidup kami untuk selalu menyenangkan hati-Mu. Tuhan berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan berkati mereka yang sakit untuk sembuh. Yang berkekurangan untuk Tuhan berikan kecukupan. Yang putus asa untuk memberikan Tuhan Yesus berkemenangan. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus aku mengucap syukur dan sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus-Nya yang selalu menyertai kita. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua menjemput kita dalam kemuliaan-Nya, dan kita pun layak menerima kemuliaan Tuhan dari kekal sampai kekal. Haleluya. Amin. Sukses selalu.